Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Dalam video ini saya akan mengimplementasikan metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Tartila dengan NIM 21882011012. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Intan Sari Ramdhani, MPD. Alasan saya memilih metode komunikatif karena metode komunikatif sangat erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi 3 aspek khusus, yaitu interaksi, komunikasi, dan pemerolehan bahasa pada peserta didik secara verbal untuk mengingat kembali informasi yang disampaikan oleh pendidik. Dengan metode komunikatif, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan pemahaman materi bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan metode komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik, sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, peserta didik akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Teman-teman, mari kita langsung saja ke simulasi pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan memimpin doa. Teman-teman, marilah membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Radita Azia. Hadir, Bu. Serin Rani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Sebelumnya, di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan Serin. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses sebab akibat dari suatu kejadian yang ada di dunia, Bu. Tepat sekali, terima kasih Serin. Apakah ada yang ingin menambahkan? Radita mungkin ingin menambahkan? Iya, Bu. Baik, berdasarkan pemahaman saya, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tepat sekali Serin. Baik, tepat sekali Radita. Terima kasih semuanya, jawaban kalian sangat bagus sekali. Baik, Ibu izin share screen ya. Jadi, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta lainnya dapat terjadi.
Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu, bagaimana cara kita agar tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Adapun beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi harus berdasarkan kenyataan, yaitu kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Hal yang dibahas dalam teks eksplanasi ini harus berhubungan dengan bidang keilmuan, karena setiap orang yang berada dalam bidang keilmuan maupun ilmu pengetahuan pasti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum hasilnya dijadikan sebuah berita atau dimasukkan ke dalam media sosial. Kemudian nantinya teks tersebut dapat dianalisis atau dikaji kembali untuk membuat teks eksplanasi maupun teks lainnya yang berkaitan. Ketiga, sifatnya ini informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dalam teks eksplanasi biasanya memberikan banyak informasi dan tidak mudah memengaruhi pembaca untuk percaya, karena berdasar pada informasi yang jelas dan faktual tersebut. Nah, selanjutnya, ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan menjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, hebat. Ternyata kalian sudah paham materi tentang teks eksplanasi ya. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan contoh menganalisis teks eksplanasi. Paragraf pertama. Pada paragraf pertama merupakan bagian dari struktur identifikasi fenomena yang menjelaskan tentang apa itu virus corona, awal mula terjadinya, hingga proses penyebarannya. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga, ini merupakan struktur penggambaran rangkaian kejadian yang dijelaskan secara lebih detail mengenai gejala dan efek dari timbulnya virus corona. Setelah itu, teks pun ditutup dengan struktur ulasan atau interpretasi berupa saran yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus beserta harapan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Baik, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Baik, selanjutnya Ibu ini akan memberikan kalian tugas kelompok untuk menganalisis teks eksplanasi tersebut. Silakan kalian foto terlebih dahulu teksnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Ibu izin bertanya, Iya, Rita, silakan. untuk pengumpulan tugasnya paling lambat itu kapan, Bu? Baik,
Pengumpulan tugas paling lambat besok pada pukul 4 sore. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah dipahami? Tidak, Bu. Baik, karena waktu pembelajaran sudah habis, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk tugas yang sudah Ibu berikan, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok ya. Jangan lupa, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silakan bertanya ke Ibu melalui grup WhatsApp. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Cukup sekian simulasi pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.